Hai guys, hari ini saya akan cerita strategi terbaik bagaimana kita mempersiapkan diri menjelang Bitcoin halving di tahun 2024 nanti. Khususnya bagi kalian yang awam atau pemula yang baru mengenal dunia kripto. Hai, nama saya Tommy Yu dan welcome to my channel. Dan untuk support growth channel ini, really much appreciated kalau teman-teman semua bisa subscribe ya di channel ini dan juga like video ini. Pertama saya akan membahas tentang Bitcoin terlebih dulu. Nah, Bitcoin ini kalau boleh saya katakan merupakan mother of all cryptocurrencies ya, boleh dibilang seperti itu. Meskipun sudah banyak koin-koin lainnya yang punya blockchain sendiri, namun Bitcoin saat ini merupakan yang terbesar dan yang paling banyak ditransaksikan serta biasanya itu menjadi acuan bagi naik turunnya harga koin atau token lainnya. Jadi analoginya Bitcoin ini boleh saya katakan ini mirip seperti indeks Dow Jones, S&P 500 atau IHSG. Sebelum saya masuk lebih jauh, saya ingin share sedikit tentang apa sebenarnya itu Bitcoin halving. Jadi Bitcoin halving ini merupakan satu algoritma yang terdapat di dalam Bitcoin, di mana setiap 4 tahun sekali itu dia akan memotong atau meng-cut setengahnya reward dari miner. Hal ini adalah untuk menahan inflasi dan menjaga scarcity dari Bitcoin tersebut. Nah, berikut ini adalah chart dari Bitcoin. Ya, ini saya ambil dengan menggunakan log scale ya pada weekly chart. Kenapa menggunakan log scale? Karena kalau pakai linear scale nanti nggak akan kelihatan karena kenaikannya terlalu tinggi. Ya, dengan menggunakan log scale ini kita bisa melihat ini adalah waktu pertama kali Bitcoin inception-nya ya, pertama kali. Kemudian dia bergerak naik sampai sekarang ini. Ya, ini adalah tanggal terakhir video ini dibuat sekitar September 2023. Dan kalau teman-teman lihat, ini adalah first halving, ya, itu terjadi pada tanggal 29 November 2012, ya, kemudian second halving itu terjadi di 9 Juli 2016, jadi setiap 4 tahun gitu ya, kemudian third halving itu 11 Mei 2020, dan diprediksi itu fourth halving itu akan terjadi itu mid-April di tahun 2024 di sini. Kalau kita tarik ya, bentuk dari atau pergerakan chart candle dari Bitcoin ini sendiri itu kita dapat melihat itu bentuknya parabolik seperti ini. Jadi kenaikannya itu tuh dapat kita gambarkan menjadi seperti ini. Ini kemudian kita juga bisa tarik garis parabolik itu dari bawahnya untuk gambarnya seperti ini. Salah satu yang menarik sekali itu teman-teman bisa lihat di sini bahwa setelah halving di sini ya, ini tahun 2012 November ya, akhir 2012. Harganya itu cenderung atau hampir selalu mengalami kenaikan. Ya, ini naik peak-nya tuh mencapai di 2014. Oke. Kemudian setelah mencapai peak di sini, harganya itu terkoreksi turun itu dalam sekali sebesar 86%. Jadi ini disebut sebagai apa ya? Downtrend seperti itu atau kita sebut sebagai crypto winter itu berakhir ketika 13 sampai 14 bulan. Nah, setelah mencapai periode sekitar 1 tahun lebih ini, Bitcoin kembali rally, ya, naik kembali, dan ini halving di sini. Kemudian terus rally ke sampai tahun 2018 di sini. Itu kalau kita hitung dari bottom di sini nih, ketika winter bottom di tahun ini, itu naiknya itu 13.000%. Dan ini kenaikan antara sini ke sini itu 35 bulan. Ya. Jadi itu sebabnya kenapa pada periode ini nih banyak orang yang bisa kaya mendadak itu karena kenaikannya luar biasa di Bitcoin. Kemudian apa yang terjadi? Ini koreksi lagi, ini 84%, ini juga periodenya selama 13 bulan. Kemudian dia rally kembali. Di tahun 2022 ini mencapai 69.000, ini peak tertinggi Bitcoin. Tahun 2022 ini mencapai 2.100%. Dan teman-teman perhatikan ini juga periodenya adalah 35 bulan. Dan kemudian yang terjadi sejak tahun 2022 ini terjadi crypto winter lagi, itu koreksi sebesar kira-kira 78%, ini minus, ini juga 13 bulan. Dan ini terjadi di saat ini ada di bulan November 2022, di mana Bitcoin itu mencapai harga itu terendahnya sekitar 15,5. Teman-teman perhatikan ada beberapa key points yang kita bisa ambil di sini, yaitu terjadi cyclical itu 4 tahunan. Teman-teman lihat ini peak-nya terjadi di 2014, kemudian terjadi di 2018, kemudian peak terjadi di 2022, dan kalau ini ditambahin 4 tahun, peak-nya itu akan terjadi di 2026. Teman-teman bisa lihat bahwa ada 1 tahun winter, yaitu penurunan yang seperti ini nih, itu atau tepatnya 13 sampai 14 bulan, kemudian 3 tahun berikutnya rally.
Dan usia kripto ini memang masih sangat early, sangat baru tahun 2012 ini ya. Ini kita bisa lihat chartnya mulai dari tahun itu. Dan apakah ini history akan terulang kembali? Di sini nih maksud saya. Dan kalau kita lihat ya, flashback beberapa selama periode ini, 2022 ini, terjadi beberapa peristiwa yang cukup krusial di sini, yaitu perang Rusia-Ukraina, kemudian isu resesi ekonomi, ada collapse-nya Terra Luna, kemudian disusul oleh Three Arrow Capital, Celsius, Voyager Digital, dan juga collapse-nya FTX. Dan ini membuat jatuhnya itu di selama tahun 2022 ini sampai berakhir bottomnya di November 2022. Dan isu 2023 sampai dengan video ini dibuat adalah sepanjang tahun ini kita mengalami ada kejatuhan NFT, ya, kemudian ada banyak sekali hack and scam, regulatory issue, khususnya SEC ya, ini banyak drama di sini. Kemudian berkembangnya DeFi yang begitu menjamur di 2023 ini, which is bagus ya. Kemudian ada spot ETF yang juga lagi digolkan oleh beberapa fund manager dunia seperti BlackRock dan segala macam. Dan ini semua, toh dengan banyak berita ini, teman-teman bisa lihat bahwa harganya ini tuh mulai merangkak naik dari bottomnya di 15.5. Dan pada saat berita ini ditulis tuh harga Bitcoin mencapai 26,7 ribu per Bitcoinnya. Oke, baik. Sekarang kita coba proyeksikan ya. Kalau dari sini ditarik 35 bulan ke depan, itu kira-kira akan ketemu di angka berapa? Jadi kalau kita tarik 35 bulan ke depan, itu akan ada sekitar kenaikan profit 500-600%, ketemunya di kira-kira ya, estimasinya itu akan peak di Oktober sampai Januari 2026. Dengan harga itu di 90-95 ribuan ya per Bitcoinnya. So sekali lagi ini adalah hasil analisa dari oret-oretan saja dari data historical. Apakah selalu kejadian seperti ini? Belum tentu. Bisa terjadi, bisa enggak. So ini adalah analisa terbaik yang bisa kita lakukan dengan menerawang kira-kira 35 bulan ke depannya seperti apa. Nah sekarang bagaimana kita dapat memiliki strategi investasi yang terbaik untuk menjelang halving? Yang pertama itu kita mesti memahami peta perjalanan yang tadi ya, yang halving cycle setiap 4 tahunan yang barusan saya jelaskan. Kemudian yang kedua adalah kita perlu tahu time window untuk entry yang terbaik itu kapan. Kalau kita lihat itu ya tentunya sebelum halving. Dan setelah kejatuhan itu, which is di Desember 2022 sampai dengan April 2024. Tetapi ini merupakan yang ideal dan saat ini sebenarnya merupakan waktu yang tepat untuk mulai masuk. Dan ada dua pilihan sih ya menurut saya. Yang pertama itu one shot. One shot itu artinya kita hanya fokus ke Bitcoin saja. Atau yang kedua, kalau kita mau melakukan investasi dan diversifikasi seperti itu ya, itu kita bisa menabung secara berkala itu Bitcoin, Ethereum, BNB, dan XRP. Well, ini sekali lagi tergantung dari preferensi teman-teman semua ya. Bisa saja teman-teman masuk untuk Bitcoin saja, atau bisa juga disebar ke beberapa koin-koin yang big cap seperti ini. Dan entry strategi yang saya sarankan adalah menggunakan DCA atau Dollar Cost Averaging, yaitu masuk berkala. Saya akan jelaskan di slide berikut ini. Nah, Dollar Cost Averaging itu apa? Ini contohnya seperti ini. Bila ini adalah pergerakan dari harga Bitcoin, kita entry itu berdasarkan waktu atau periode yang tetap setiap waktunya. Jadi contohnya seperti ini. Jadi kita bisa masuk ke sini di harga ini, ya, kemudian di harga ini, dan berkala. Intinya adalah berkala. Interval pembeliannya bisa harian, bisa mingguan atau bulanan. Saya bisa menyarankan untuk mingguan atau bulanan ini lebih baik gitu ya. Kemudian bisa saja setiap habis gajian itu kita bisa cicil untuk pembelian berkala. Beberapa pro dan cons-nya, yang pertama itu simple dan mudah, jadi nggak perlu analisa, mau harga mau naik, mau turun, itu setiap berkala kita dapat belikan Bitcoin. Kemudian biasanya itu kalau kita beli di sini, mungkin kita beli di harga tinggi, mungkin kita beli di harga yang lebih rendah, dan secara rata-rata biasanya akan memiliki harga yang lebih baik. Dan cocok sekali strategi ini untuk investasi jangka panjang. Untuk cons-nya itu bisa saja harganya itu dalam kondisi downtrend gitu ya. Nah ini yang paling apes biasanya bisa nyangkut gitu ya. Harganya makin lama makin turun begitu.
Tetapi ini bisa kita minimalkan untuk risikonya ini, yaitu kita mengerti cycle dari Bitcoin itu. Kalau tadi dari gambar yang saya jelaskan kan cukup clear ya, bahwa cycle-nya sekarang ini mulai naik dan itu adalah saat yang tepat untuk kita mengakumulasi Bitcoin. Nah, kalau kita ingin berinvestasi di Bitcoin dengan dollar cost averaging ini, tentunya kita harus beli secara berkala dan manually, ini cukup merepotkan. Dan ada nggak sih aplikasi yang dapat membantu kita untuk membeli secara otomatis? Dan setelah saya coba review banyak aplikasi yang ada dan paling simple serta paling gampang digunakan, akhirnya saya menemukan ada satu aplikasi yang dapat membantu saya dengan fitur Pocket dan auto investnya, yaitu ada di platform Peluang. Oke teman-teman semua, sekarang saya ada di layar dari Peluang. Ini aplikasi yang tadi saya sebutkan ya. Jadi Peluang ini buat teman-teman yang belum tahu, merupakan satu platform yang lengkap banget. Jadi di dalamnya ini ada, ini sedikit ngulas sedikit ya, ada kita bisa investasi saham AS, kemudian ada indeks, kontrak berjangka ya, kemudian ada kripto dan reksadana, dan juga ada emas digital. Dan ada fitur yang namanya itu Pocket. Pocket ini sebenarnya bisa kita gunakan untuk mengotomatisasi apa yang tadi saya sudah share. Peluang ini juga aman karena teregulasi oleh Bapepti dan berizin di Kominfo juga. Untuk kripto sendiri itu transaksi fee-nya itu masih zero, jadi nggak ada fee-nya. Bagi teman-teman yang belum punya akun Peluang, bisa langsung klik di bagian deskripsi, saya sertakan linknya atau di pojok kanan atas ya. Oke, kita langsung masuk saja. Kalau untuk pembelian Bitcoin berkala itu ada dua macam di sini yang kita bisa pakai. Yang pertama adalah dengan menu ini. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ini ada recurring buy. Ini kita bisa tap di sini. Teman-teman kemudian bisa pilih yang aset kripto. Nah, ini sekalian kita langsung praktekkan ya. Kemudian klik, kita bisa atur investasi rutin di sini. Dan ada aset-aset mana saja yang kita ingin beli. Kalau kita ingin beli, misalkan ya, Bitcoin saja, single aset saja ya, Bitcoin saja, kita bisa tap di sini, aset Bitcoin. Kemudian, mudah sekali, investasinya berapa? Ya, misalkan saja ya, 1 juta, kita masukkan 1 juta, kemudian harga maksimumnya berapa? Ini kita ada yang 10%, 20% di atas harga terkini, kita input berapa saja, maka langsung dibelikan di market price. Frekuensinya kita bisa atur, misalkan harian, mingguan, atau bulanan. Dalam hal ini kita pilih bulanan. Tanggal mulainya kapan? Ya, tanggal hari ini. Kemudian durasinya kapan? Durasinya itu kita bisa pilih periode sampai dengan 3 bulan, 6 bulan, atau sampai dibatalkan. Jadi sampai dibatalkan ya artinya selamanya begitu. Kemudian kita tinggal klik atur investasi rutin. Nanti dana kita akan dibelikan Bitcoin senilai 1 juta setiap bulannya. Alternatif kedua adalah kita bisa membeli satu fitur namanya itu Pocket. Nanti saya akan masuk ke situ. Kita back dulu di sini. Kita back lagi. Oke. Nah, kita bisa temukan menunya ada di sini nih. Jadi di pick semua ini, kemudian kita di sini ini ada pilihan Pockets. Kita tap di Pockets. Nah, Pocket ini intinya seperti ini. Kita akan membentuk semacam kantong ya. Kayak semacam kantong begitu. Isinya adalah aset-aset yang kita ingin beli. Kalau di contoh tadi saya sarankan untuk bisa membeli koin-koin yang market cap-nya besar. Jadi dalam hal ini misalkan kita pilih, ini sebenarnya sudah ada default-nya ya, ada aset kripto Pocket yang namanya MVP of Crypto. Ini isinya Bitcoin, Ethereum, USDT, USDC, Rising Star, CHAM, dan Ecosystem Builder, dan seterusnya. Nah, contoh dalam hal ini, saya mau bikin Pocket versi kamu. Saya tap di sini, saya kasih nama, misalkan Crypto Mania gitu. Contoh saja ya, kemudian kita klik tambah aset. Nah, aset apa yang kita mau tabung? Contohnya nih dalam hal ini tentu Bitcoin. Ya, kemudian yang kedua adalah saya search aja deh, Ethereum. Ini yang gede-gede aja ya, Ethereum. Kemudian BNB. Dan saya mau cari XRP. Ya, ini yang besar-besar ya. Oke. That's it. Kemudian kita tap selesai. Tentukan alokasi. Ya, nanti ada pilihan seperti ini. Jadi, dalam hal ini saya mau nabung 4 koin, yaitu BTC, ETH, BNB, dan XRP. Itu saya tentukan pembobotannya. Kalau dalam hal ini kita bisa atur berdasarkan market cap, berdasarkan sama rata. Kalau sama rata, masing-masing nanti 25%. Jadi, kalau saya misalkan investasi rutin ya, kita tap di sini nih, di bagian kanan ini, investasi rutin. Ini minimumnya 75.000, jadi teman-teman bisa start dengan dana yang sangat rendah. Saya akan tap misalkan samakan saja 1 juta tiap bulan. Ya, kalau 1 juta nanti ini akan otomatis dibagi masing-masing tadi itu 25%, jadi 250.000. Sama halnya dengan tadi, frekuensinya saya tentukan bulanan,
Oke, kemudian durasinya hingga dibatalkan dan tanggal mulainya hari ini. Itu saja, kemudian kita tinggal tap atur investasi rutin dan that's it. Nanti otomatis sistem akan melakukan pembelian secara berkala terhadap 4 aset kripto yang tadi saya sebutkan. Demikian tadi ulasan singkat tentang arah Bitcoin dan bagaimana strategi terbaik untuk menghadapi Bitcoin halving di 2024 nanti dengan menggunakan dollar cost averaging dengan aplikasi peluang Pockets. Dan semoga hal ini bisa bermanfaat dan memberi insight baru bagi kalian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Nama saya Tommy Yu, kita jumpa di video lainnya. Salam sukses dan cuan selalu.